Jadi kalau yang mau kumpulin skill banyak-banyak, ingat nonton videonya YouTube-nya si Miss Julie ini yang cantik ini di YouTube-nya Wisdom Invest, dan ikutin edukasi kita yang seminggu itu rata-rata kita buat 2 kali. Kalau member udah 24 jam, teman-teman mau tanya di dalam grup silahkan ya. Nah, kemudian nih Jul, kita mau lanjut lagi nih. Oh, ini juga ya Jul. Katanya nih konon nih ya, ini untuk para pebisnis ya. Jadi kita kasih tahu bisnis supaya apa? Harapannya adalah teman-teman dapat ide-ide baru, teman-teman bisnis, kemudian laku besar. Kemudian duitnya buat apa? Masukin ke market saham Indonesia. Jadi semakin banyak ya. Nah, katanya tren makanan pedas dan pahit akan meroket. Betul. Gimana Kalau makan kalau Wisdom Invest ada buka apinya, tempatnya? Betul. Kenapa? Wisdom Invest kita buka itu ya, Win Restoran, jualannya malakhang. Ya emang lagi ngetren ya, mala-mala di mana-mana ya, di Pik juga rata-rata restorannya resto mala, resto yang pedas-pedas deh, pokoknya semuanya. Indomie aja pedas doer. Betul. Jadi ya memang yang hot-hot ya lagi, istilahnya tuh lagi akan ngetren nanti. Juga yang berbau misalnya tuh pahit yang yang misalnya berkaitan dengan pare ya, pare misalnya mungkin Anda mau bikin pare jadi obat atau apa terserah lah. Lalu ginseng juga katanya bakal hype nih ya. Nah, jadi teman-teman nanti lihat ya kesempatan-kesempatan itu ya. Oke, kemudian kita mau tanya nih. Sekarang kita mau tahu Jul, emiten apa aja nih yang bagus sih kira-kira di periode 9 nih. Ingat ya, periode 9 ya teman-teman ya, bukan besok langsung HK ya. Kita nggak tanggung jawab ya. Jadi disclaimer on dulu nih, kita udah ingetin di depan. Cek chart dulu. Nanti bisikinnya pelan-pelan Jul, kalau enggak langsung disikat. Periode 9 elemen api itu juga korelasinya ke investasi loh. Jadi buat teman-teman apalagi kalau yang belum investasi itu udah waktunya belajar dari sekarang. Karena nanti semua bergerak dengan cepat, inflasi juga pasti kan tetap terjadi inflasi, apalagi harga rumah ya naik terus. Nah, satu-satunya jawaban ya kesempatan untuk investasi itu akan semakin disukai. Nah, ini udah ada ininya loh, bahwa anak-anak muda itu mulai semakin banyak yang investasi. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, karena fase periode 9 itu akan bergerak dengan cepat. Jadi kalau teman-teman ketinggalan, nanti ketinggalan belajarnya, ketinggalan sama cuannya juga, bener ya. Apalagi nanti di bulan 6, Fon, itu udah 15% loh. ARB. Iya ya. Oh, berarti teman-teman ya. Iya loh, kamu ngingetin loh ya. So, teman-teman pastikan loh ya, punya aplikasi yang bisa pasang stop loss ya. Oh, install tuh investasiku ya, iklan lagi deh. Oke, lanjut Cu. Bener juga ya. 15%, lumayan loh ya. Tinggal setengah bulan lagi nih, udah tanggal 17, berarti tinggal setengah bulan lagi untuk teman-teman benar-benar belajar ya, bukan cuma tebak-tebakan lagi, bukan cuma judi-judi lagi, karena nanti di bulan Juni arah ARB sudah berubah menjadi 15% dan di bulan September itu sudah kembali normal. Iya, betul. Harusnya sih udah ya. Nah, kita balik ke emitennya ya. Kali ini kita bahas soal emitennya. Nah, tadi kan saya sempat bahas nih bahwa yang akan ngetren itu pertama dari sisi teknologi, lalu sektor-sektor yang ada korelasinya dengan EBIT. Sebenarnya sahamnya beberapa dari itu udah mulai bergerak dari yang kemarin, yaitu si KIN yang pertama, KIN ya, dia ya. Kenapa? Ya, KEEN. Nah, itu dia ada panel suryanya dan kalau nggak salah, ya pokoknya dia di sektor EBIT lah ya, produknya lebih detailnya mungkin teman-teman bisa ngecek dan kemarin udah mulai gerak tuh. Nah, untuk
entry exit-nya teman-teman harus cek teknikal ya. Jadi ini disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Yang saya tadi Poni udah ingetin bahwa ini trennya akan berlangsung selama 20 tahun. Jadi bukan dibeli besok gitu ya. Nah, cuma udah mulai terlihat nih ciri-ciri dan tanda-tandanya aja. Terus kemasan yang bisa kemasan-kemasan recycle yaitu si SMKL. Terus ada juga apalagi nih ya, SEMA. Cuma SEMA saya belum lihat nih chartnya kayak gimana nih. ARKO, ada ARKO, DSSA. Dan kalau yang ke panel surya, UNTR itu sebetulnya ada loh. Dia PLTS ya. Terus Toba, DSSA, OASA, Jeskai. Kalau Jeskai lagi di 50 ya, nggak salah sih. Oh. Nah, jadi ingat ya, harus lihat chartnya dulu ya gitu. Jangan langsung entry, jangan pokoknya jangan berjudi lah. Kita harus boleh analisa sesuai benar-benar. Autobuy nggak? Autobuy boleh nggak? Autobuy di 50 gitu. Jangan dong, autobuy-nya ya 52, 53 lah. Udah gitu ARB gitu ya, nggak bisa keluar. Jangan dong. Nah, itu udah mulai kita bikin watchlist lah ya, bikin watchlist kira-kira sektor-sektornya tuh apa aja. Sektor teknologi terutama yang ada korelasi dengan electric vehicle. Nah, itu makanya kemarin-kemarin yang auto-autoan kan mulai jalan ya, bukan kode auto ya, tapi mobil-mobilan maksudnya yang ada korelasi dengan Masuk kamu IMAX, auto, apa lagi? Ya ASII, terus apa lagi ya? Ada banyak nih. Tolong jangan dikode lah. Udah langsung aja emitennya nih. Teman-teman ambil kertas pulpen catat ya. Iya nih kode-kode. Kita kan mesti hot nih, hot. Hot. Udah sih itulah sedikit aja, nanti teman-teman cek kembali sendiri ya kira-kira emitennya apa ya? Aja. Apa? Oh iya, dong. Sepeda listrik. Ya. Masuk juga bener, itu. Ya itu salah satunya termasuk. Nah jadi teman-teman mulai ya catet-catetin. Tapi kalau member Wisdom and Invest mah nggak usah pusing. Kita kan pasti ada kirimin itu ya, setiap minggu ada kirimin PDF yaitu update makro dan mikro supaya teman-teman baca supaya semakin pinter, jadi tahu ya yang lagi jadi hot topic di makro dan mikro itu apa. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau jadi member Wisdom and Invest, kita selalu kasih ini juga inspirasi saham, bukan stock pick lah ya, karena kita menekankan teman-teman supaya jadi pinter untuk analisa secara mandiri. Kalau dikasih stock pick doang, itu dijejelin, itu bisa aja cuma apa ya namanya ya, cuma pom-pom gitu ya. Kita nggak mau pom-pom ya, di sini kita bener-bener kasih. Gini deh. Kalau misalnya nih teman-teman tuh kayak tadi dijejelin ya, itu dijejelin tuh artinya disuapin. Nah, pertanyaan saya, kalau kayak kita nih, umur berapa sih kita disuapin? Waktu masih bayi dong. Betul, waktu masih kecil ya. So, teman-teman di sini jangan pernah mau disuapin, dijejelin, jangan pernah mau. Kecuali disuapin sama ayangnya sesekali boleh lah ya, gitu ya. Nah, cuma kalau disuapin terus-terusan jangan, karena itu merugikan. Nanti setelah ini saya akan bahas ya berkaitan dengan fire elemen. Nah, ngomong-ngomong Jul, ini ada yang ini nih. Coach, kelewatan tadi nama emitennya, boleh nggak diulang lagi ya Jul? Ulang lagi dong, secara perlahan. Kali ini dicatat ya. Kalau nggak didenda ini. Ayo silakan Jul, apa aja? Ini untuk ingat ya, disclaimer on ya, hanya untuk watchlist aja. Tetap harus ngecek kembali ke chartnya masing-masing. Nah, jadi yang berkaitan dengan panel surya atau PLTS itu ada Jeskai, OASA, SEMA, KIN, DSSA, Toba, UNTR, dan sektor EBT yang lain itu ada ARKO, ada apa nih, ini keulang nih, sorry nih. Terus sebentar ya, aku juga lihat contekan dulu nih. Selis. Tadi sebetulnya Adro, PTBA itu mereka juga udah ke ini ya, sektor EBT ya, cuma lagi sedang dalam proses dan nggak mungkin langsung tiba-tiba berubah, pasti mereka butuh waktu.
Terus yang auto-auto, terutama yang ada kaitannya dengan komponen electric vehicle, itu kayak tadi mobil-mobilan ya, auto, IMAX, ASII. Tapi kan itu udah pada jalan nih. Nah, jadi kembali ingat ngecek lagi chartnya masing-masing ya. Bukan ajakan untuk membeli, ini hanya sebagai watchlist aja, kira-kira nanti trennya tuh apa. Jadi belum tentu saham yang saya sebutin ini nanti akan naik lagi. Yang penting teman-teman itu tahu sektornya dan punya screener. Itu yang paling penting. Jadi nggak perlu catetin saham yang ada sekarang. Belum tentu juga saham-saham yang saya sebutin itu naik. Karena kenapa? Ingat, periode 8 itu udah masa lalu. Nanti periode 9 itu pemain-pemain baru. Belum tentu yang berjaya di periode 8 akan berjaya kembali di periode 9. Jadi saham-saham yang dulunya sukses atau maju atau menjadi primadona di periode 8 belum tentu menjadi primadona lagi di periode 9. Jadi ingat, yang terutama adalah teman-teman tahu saham sektornya apa yang menarik dan punya screener, itu yang paling penting ya. Jadi sektornya yang akan saya sebutkan tadi adalah salah satunya itu energi terbarukan. Jadi ingat ya, energi terbarukan. Nah, pinter-pinter cari-carilah kira-kira emiten-emiten yang energi terbarukan tuh apa aja. Lalu sektor teknologi, juga kemasan-kemasan yang pokoknya ada hubungannya sama recycle dan electric vehicle, pokoknya yang clean energi gitu ya. Juga mungkin apa ini ya? Ya, pokoknya yang recycle tadi ya, salah satunya yang udah jalan tuh si SMKL tuh. Tapi ingat disclaimer ya, bukan berarti saham ini akan naik lagi. Nah, jadi kurang lebih itu sih. Tadi solar panel udah ya, teknologi udah, EBT udah, kemasan-kemasan recycle, electric vehicle, pokoknya semua yang kurang lebih berkaitan dengan itu. Nah, tetap kunci utamanya adalah screener, ya. Jadi kalau yang udah jadi member, udah jadi nasabah, kita punya screener-screenernya, tinggal pinter-pinter aja dicari kira-kira sektor apa sih yang lagi trending. Dah, gitu aja, nggak usah pusing-pusingin yang lainnya, yang penting punya screener. Betul. Gitu. Next, ini ya teman-teman, jadi istilahnya tuh kalau teman-teman nih saya simpulkan ya. Jadi ketika kita masuk periodnya 9, itu sebenarnya itu tensionnya tuh semakin panas ya istilahnya, dan juga itu semakin stres karena semua orang itu akan cenderung itu pengennya cepet. Jadi bukan hanya hawa di bumi aja nih yang naik ya, tapi hawa di tubuh kita juga naik nih, pikiran gitu ya. Jadi saya itu jadi semakin panas. So teman-teman, pesan saya nih sama Juli ini juga bareng kita dua pesan ini teman-teman. Kalau trading make it simple. Ya, jangan sampai nanti aktivitas kita bilang mencari secercah cuan ya, sebongkah berlian dan sepiring lobster itu membuat teman-teman itu jadi stres gitu ya. Nah, cuma tenang aja kalau di Wizard Invest ini kebetulan coachnya itu katanya ya, salah satu coachnya itu bisa NLP ya. Nah, jadi itu nanti istilahnya konsul aja. Fonis itu. Nah, jadi nanti teman-teman istilahnya akan ada session juga buat teman-teman khusus nasabah dan juga para member ya yang berkaitan dengan NLP. Jadi kita akan kasih tahu nih cara bagaimana mengelola pikiran. Pikiran tuh bisa dikelola. Ya teman-teman. Ada yang belum ngerti dan juga apa nih? Ada yang belum tahu NLP itu apa? Oh, kalau yang belum tahu NLP ikut nanti ya di session selanjutnya. Kita akan adakan lagi penjelasan di Ladies Night. Aku nggak jelasin hari ini ya. Hari ini kita bahas yang hot-hot aja, yang api-apian aja. Nah, sebagai penutup nih, saya mau ngomong. Jadi tadi udah tahu kalau nanti fire element itu akan lebih dominan wanita. Betul? Nah, teman-teman, ini bisa jadi kabar baik atau enggak itu tergantung di tangan Anda. Nah, bagi Anda yang mulai istilahnya itu melihat, oh kenapa ya para wanita-wanita ini istilahnya itu mulai naik daun, memang sudah masanya. Jadi Anda pinter-pinter ngikutin tren aja. Di khusus ya, kalau yang jomblo cari wanita pinter ya teman-teman ya. Nah, kalau yang punya istri, istilahnya cuman di rumah dasaran jaga anak, mulai sekarang bilang, weh, belajar itu ke wisata invest, belajar investasi, jangan cuma jaga anak doang, nggak apa-apa kamu belajar investasi, saya modalin. Saya top upin terus gitu ya bapak-bapak ya, so semangatin istri-istri Anda.
Nah, para ibu-ibu yang misalnya punya anak, yang misalnya dia bilang, Mami, aku mau belajar salon, aku mau belajar kecantikan, make up, support. Supaya apa? Memang eranya, ya. Jadi ketika seni-seni segala macam mulai bertumbuh nih, misalnya hal-hal yang dulu nih kita nggak nyangka bakal ngasilin duit, sekarang ngasilin duit loh teman-teman, itu support. Nah, yang pastinya pesan saya satu, karena semakin dominannya para wanita, ini akan berdampak kepada independensi wanita yang sangat kuat. Jadi seolah-olah wanita tidak butuh pria. Seolah-olah ya. Nah, jadi PR-nya untuk para pria adalah ikut upgrade juga, ya. Jadi nggak usah khawatir nih. Lebih baik kita isanya itu bersiap dulu supaya apa? Supaya nanti kita bisa sama-sama maju.